Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar nih? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Kali ini kami akan membahas tentang kesenian tari saman. Kesenian yang berasal dari Nanggro Aceh Darussalam, tepatnya di daerah Gayo. Sebelum membahas lebih dalam mengenai tari saman, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 1 yang akan membahas tentang kesenian tari saman. Yang pertama ada Widya Aziza, yang kedua ada Nurul Hamidah, yang ketiga ada Adinda Nurul Kaunain, dan yang keempat ada Iga Yuliani. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian tari saman. Pengertian tari saman. Tari saman merupakan tarian rakyat yang dimainkan secara khusus oleh suku Gayo, bertempat di beberapa wilayah di Aceh, seperti daerah Kabupaten Aceh Tenggara, daerah Blangkejeren, Gayo Lut. Namun, tari saman tersebut lebih berkembang di Kabupaten Aceh Tenggara pada suku Gayo Lues. Penari tari saman umumnya merupakan orang yang memiliki pemahaman agama yang baik dan dimainkan oleh para tengku, yaitu orang yang alim dalam menguasai ilmu-ilmu agama Islam. Tidak heran, tari saman dapat digunakan sebagai media dakwah. Ciri-ciri dari tari saman yang pertama yaitu wajib dimainkan oleh laki-laki. Di suku Gayo hanya kaum laki-laki yang boleh menarikan tari saman. Jadi tari tradisional Aceh yang sama-sama berbaris namun ditarikan oleh wanita itu bukanlah tari saman. Bisa jadi tarian tersebut adalah rato duek, rato jero, dan ratib musyokat. Kemudian yang kedua yaitu jumlah penari harus ganjil. Yang ketiga menggunakan bahasa Gayo yang isi dari nyanyiannya biasanya diawali dengan salam serta penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan pujian kepada Nabi Muhammad SAW, dilanjutkan dengan penghayatan nilai-nilai agama dan pesan-pesan untuk kemajuan. Yang keempat yaitu gerakan ditarikan tanpa jeda. Yang kelima, para penari memakai pakaian adat Gayo. Dan yang terakhir, pemimpin tari berada dalam satu barisan dan tidak menggunakan alat musik. Selanjutnya, tari saman sendiri diambil dari nama penciptanya, yaitu seorang ulama Gayo bernama Syekh Saman sekitar abad 14 Masehi dari dataran tinggi Gayo. Pada awalnya, tarian ini merupakan sebuah permainan rakyat yang dinamakan pokane, ditambah dengan iringan syair-syair yang berisi pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala serta diiringi pula oleh kombinasi tepukan-tepukan para penari. Pada saat itu, tari saman digunakan sebagai media dakwah oleh para ulama dan biasanya ditampilkan untuk acara tertentu. Tari saman ditampilkan di bawah kolong menasah sejenis surau panggung. Namun dari beberapa uraian yang tadi,
Tari saman sendiri belum ada satu pendapat atau kesepakatan yang dapat dijadikan pegangan kuat bagaimana sejarah tari saman. Akan tetapi, ada suatu yang tidak dapat dibantah bahwa masyarakat Gayo yakin bahwa tari saman sudah merupakan seni yang berlangsung turun-temurun dalam masyarakat Gayo. Hal ini dapat dibuktikan di setiap kampung di daerah Gayo pasti ada tari saman. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang nilai yang terkandung dalam kesenian tari saman. Yang pertama ada nilai keimanan. Keimanan merupakan suatu tindakan dan perbuatan yang menunjukkan keyakinan kepada Allah dan diwujudkan dengan kepatuhan dan ketaatan dalam melaksanakan perintah serta menjauhi larangannya. Yang kedua, ada nilai kedisiplinan dan ketekunan. Dalam kesenian tari saman ini, ketertiban dan kedisiplinan merupakan hal yang wajib dilakukan oleh para penari. Dapat dilihat bahwa tari saman dalam penampilannya itu menampilkan gerak tepuk tangan, tepuk dada, dan juga tepuk paha yang menghasilkan bunyi, sehingga bunyi-bunyi tersebut menjadi irama yang selaras dan menjadi iringan dalam kesenian tersebut. Tari saman dibentuk menjadi dua basis orang yang bernyanyi sambil bertepuk tangan, dan semua penari harus menari dengan harmonis. Tari saman biasanya memiliki tempo yang semakin lama semakin cepat, dan pada umumnya ditarikan oleh belasan atau puluhan, bahkan pernah dilakukan oleh ribuan penari laki-laki. Dengan catatan jumlahnya ganjil ya teman-teman. Tari saman ini memiliki kesulitan yang tinggi. Untuk menguasai gerakan tari saman secara sempurna, peserta harus mempunyai ketahanan fisik yang tinggi, kecepatan gerak tangan, badan, dan kepala yang sinkron antara sesama anggota tari, serta pemahaman secara benar akan makna lagu dari tari saman. Nilai yang ketiga yaitu sopan santun. Nilai sopan santun yang terdapat dalam kesenian ini terlihat pada pakaian penari yang digunakan. Terdapat 4 bagian dalam busana penari tersebut. Yang pertama, bagian kepala yang disebut dengan bulang atau topi atau ikat kepala. Dan yang kedua, ada bagian pakaian yang terdiri dari baju dan juga hiasan kalung. Yang ketiga, ada bagian bawah terdiri dari celana dan sarung. Kemudian ada bagian aksesoris terdiri dari bunga, gelang, sapu tangan, dan juga cincin. Nilai yang terakhir adalah nilai estetika. Nilai estetika ini tercermin ketika pada wujud visual yang nampak dapat dilihat dari kerapian kostum dan busana penari serta kekompakan dalam penyajian tari. Sedangkan melalui wujud akustis dapat dilihat dari syair dan musik gendang rampak dan nada yang timbul akibat hentakan tangan ketika menepuk dada, pundak, paha, dan bertepuk tangan ketika proses penyajian sehingga nyaman untuk didengarkan. Aspek estetika ini berkaitan dengan apa yang dirasakan, dihayati sebagai makna dari wujud kesenian. Misalnya, pesan-pesan dakwah yang termuat dalam syair-syair iringan kesenian tari saman. Sedangkan dalam aspek penyajian yang dimaksudkan adalah bagaimana kesenian ini disuguhkan kepada penonton, bagaimana keserasian, kekompakan antara gerakan dengan iringan sehingga penonton kagum dan antusias dalam menikmati jalannya pertunjukan tari saman tersebut. Begitu saja yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman mengenai kesenian tari saman. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, karena kesempurnaan itu judul lagu Rizky Febian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.